成为魔法师的基础。修炼古刀流时，我为什么非要沿着这些点？就是我让你下刀的本源。冰刀流，那就明年见了。这魔兽山脉也太恐怖了，想去魔兽山脉试炼，学校里是学不到的。魔兽山脉，领头的那个学生。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Calling Dragon episode ke-6. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi di bagian sebelumnya. Lini berhasil menggemparkan Akademi Ernest setelah mengalahkan Ran, juara kompetisi sebelumnya. Selain itu, ia juga berhasil memenangkan 10.000 koin emas. Kemenangannya bahkan membuat Delia kagum mengakui kekuatan Lily yang melebihi perkiraannya. Usai pertandingan, Yale mengajak rombongan merayakan kemenangan di galeri seni Prox. Di sana, Lily tak sengaja mendapati Paman Hilman yang hendak menjual patung kesayangan ayahnya, demi bisa membiayai adiknya yakni Warrington memasuki Akademi Prajurit. Tanpa pikir panjang, Lily menyerahkan 9.900 koin emasnya untuk meringankan beban keluarganya. Keesokan harinya, Lily menyaksikan pertandingan diksi jenis nomor 1 dalam akademi, yang ternyata dia sudah mencapai level 4, satu tingkat di atas Lily. Hal itu pun membuat dia tertekan dan merenungkan berjam-jam di arena. Pak Tua Coward kemudian menghiburnya dengan mengungkapkan sebuah metode rahasia bernama aliran pahat datar. Teknik memahat yang mampu mempercepat peningkatan kekuatan mental secara signifikan dan berpotensi membuat Lily melampaui semua jenius hanya dalam 10 tahun saja. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di suatu malam, terlihat di sebuah hutan terjadi sebuah tragedi yang melibatkan murid-murid Akademi Ernest, yang mana murid-murid itu sedang berusaha melarikan diri dari kejaran binatang buas berupa monster ular. Beberapa dari mereka mencoba memberikan perlawanan, namun sayangnya perlawanan mereka justru menjadi maut untuk diri mereka sendiri. Sedangkan yang mencoba kabur pada akhirnya juga harus terkepung dan meninggoy oleh monster ular tersebut. Pada keesokan harinya di sebuah gunung, tampak Lily yang sedang belajar melatih kekuatan mental dan metode unik milik Coward dalam teknik memahat atau seni mengukir, yaitu aliran pahat datar. Coward menjelaskan bahwasanya metode aliran pahat datar miliknya berbeda jauh dari teknik memahat biasa yang dipopulerkan oleh Master Prox. Teknik memahat biasa umumnya membutuhkan banyak alat, seperti kapak untuk memotong, pahat bulat untuk mengatur, dan pahat pipih untuk mengukir. Berbeda dengan metode aliran pahat datar. Metode milik Coward itu ternyata hanya menggunakan satu alat saja, yakni pahat pipih. Dan pahat pipih itulah Coward mampu menghasilkan teknik memahat yang tidak hanya tajam dalam tekniknya, tetapi juga sangat berharga dalam nilai seninya. Namun sayangnya, seluruh hasil karya Coward dulunya ia simpan selama bertahun-tahun di dalam ruangan rahasia bawah tanah miliknya, dan kini mungkin sudah hancur, sehingga ilmu metode aliran pahat datar tidak dikenal oleh generasi baru. Selain itu, Master Prox dulunya menjadikan Coward sebagai inspirasi untuk membuat terobosan dalam teknik memahat. Dengan kata lain, Master Prox itu dulu adalah murid dari Coward. Lalu Coward memberitahu Lily kalau metode aliran pahat datar membutuhkan kesabaran dan fokus. Dan begitu, melatih metode ini dapat memungkinkan seseorang untuk memasuki fase untuk bisa mengendalikan ego dan kesombongan. Menurut Coward, langkah pertama untuk menjadi seorang penyihir adalah dengan memahami nadi elemen. Nadi elemen adalah letak aliran titik-titik yang berada di sebuah benda maupun batu dan menjadi fokus utama dalam mengukir. Pada saat itu, sambil mengukir di sepanjang titik-titik nadi elemen, Lily bertanya mengapa dirinya harus bersikeras mengukir di sepanjang titik-titik tersebut, yang membuatnya tidak dapat mengarahkan kekuatannya. Padahal Lily bisa saja mengukir dengan bebas dan dapat menghasilkan hasil ukiran yang lebih halus jika ia dapat mengerahkan kekuatan miliknya. Lantas Coward pun memberitahu bahwasanya dengan karakteristik penyihir seperti Lily, dia itu dapat merasakan titik letak esensi batu dan mempertahankan ukiran secara konstan, yaitu dengan melalui kekuatan mental. 成为魔法师的基础。修炼古刀流时，
我为什么非要沿着这些点？就是我让你下刀的本源。兵刀流 Selama proses pengukiran, di waktu yang sama, Korut menyuruh Linli untuk melihat batu yang baru saja ia ukir. Dan secara mengejutkan, nadi elemennya mulai terpotong. Hal demikian ternyata dapat membantu seorang penyihir untuk mendapatkan tingkat tertinggi ukiran batu, yang merupakan bentuk dari keindahan batu secara sempurna. Dan dengan ukiran itu, memungkinkan seseorang penyihir untuk melengkapi elemen alam. Karena pada dasarnya, penyihir yang kuat layaknya seorang seniman yang mengejar ritme elemen. Setelah itu, Linli mulai mempelajari lebih dalam mengenai metode aliran pahat datar. Selama berhari-hari, di jam kelas, Linli terus melatih teknik elemen anginnya. Dan di luar jam kelas, ia melatih metode aliran pahat datar. Dan di momen itu, Delia diam-diam mengamati kegiatan Linli tersebut. Singkat waktu, Linli akhirnya berhasil menyelesaikan beberapa hasil karyanya. Akan tetapi, karya tersebut masih memiliki banyak kesalahan di mata Coward, khususnya pada gorisan-gorisan yang sia-sia. Gorisan itu justru menghancurkan ukiran kasar. Linli memberitahu kalau gorisan itu disebabkan oleh elemen-elemen alam yang ia gunakan, karena itu sulit untuk bisa ia kendalikan, dan tampak seperti menghindari alat pahat pipihnya. Mendengar ucapan Linli, Coward pun tertawa sambil menjelaskan kalau elemen alam itu tidaklah menghindari Linli, karena Linli lah yang mengendalikannya sendiri. Seiring bertambahnya kekuatan elemen, maka kendali Linli terhadap elemen alam akan menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, untuk sekarang kekuatan mental Linli masihlah lemah. Oleh karena itulah, Denny merasakan kesulitan dalam mengendalikan elemen alam, sehingga masih sangat wajar kalau terdapat banyak gorisan di karyanya. Merasa kalau hasil karyanya masih jauh dari kata sempurna, Linli pun tanpa mikir panjang langsung menghancurkan seluruh hasil karya miliknya. Singkat cerita, liburan musim dingin pun tiba. Di momen liburannya, para siswa banyak yang pulang kampung, termasuk Jale, Josh, dan Reynolds. Linli justru tidak pergi berliburan. Ia memutuskan tetap berada di akademi, dan alasan karena ia ingin memanfaatkan waktu liburan itu untuk fokus berkultivasi dan latihan. Tak berselang lama, terlihat kakak kelasnya dengan kekuatan sihir level 5 yang baru saja kembali dari ujian di pegunungan hewan magic. Para penyihir level 5 itu kembali ke Akademi Ernest dan kondisi yang tak baik-baik saja. Sebagian dari mereka telah meninggoy dan ada beberapa yang sudah tidak mampu bertahan. Mereka harus pulang dan membawa luka yang begitu parah. Melihat mereka, Coward pun memberitahu kalau mereka yang mati dan masih hidup adalah bukti bahwa ada banyak hal yang tak bisa dipelajari di sekolah dan hanya bisa didapatkan di saat nyawa sedang menjadi taruhan. Coward juga menyuruh Linli untuk fokus pada salah satu ketua tim penyihir level 5 tersebut. Menurutnya, secara mendasar ketua tim itu bisa dianggap sebagai penyihir yang kuat, karena selepas bertahan dari ujian pegunungan hewan magic, dia tampak berbeda jauh dibanding Linli dan rekan-rekannya. 那就明年见了。这魔兽山脉也太恐怖了！想去魔兽山脉试炼，学校里是学不到的。魔兽山脉，领头的那个学生 3 bulan kemudian, setelah liburan musim dingin dan setelah berlatih tanpa henti hingga mampu menciptakan ukiran tanpa memutus satupun nadi elemen, Coward menyatakan bahwa ukiran Linli sudah layak dikirim ke galeri pameran. Linli pun bertanya apakah dia bisa dianggap telah menguasai ukiran datar. Untuk membuktikannya, Coward meminta Linli mengendalikan sihir menggunakan kekuatan mental, lalu menciptakan sayatan lurus di sebuah dinding batu, dan melepaskan sayatan tepat ke titik kosong di antara nadi elemen. Pada saat itulah hasilnya pun memukau. Dan penuh kebanggaan, Coward menyatakan bahwa teknik atau elemen mengguncang tanah milik Linli kini setara dengan penyihir level 5. Dengan kata lain, Linli telah benar-benar menjadi kuat. 精神力控制魔法，把这， Setelah selesai berlatih, Linli kembali ke asramanya. Di sana, ia mendapati sebuah surat dari Warrington yang baru saja tiba. Warrington memberitahu selain merindukan Linli yang sudah lama tak berjumpa, ia juga kerap teringat kenangan masa kecil mereka saat keduanya asik berburu bersama di sekitaran kota para jausan. Ia bahkan mengaku sempat menangis ketika dulu harus berpisah dengan Linli. Warrington mengatakan bahwa dirinya kini telah tumbuh dewasa, bertekad untuk menyusul jejak Linli menjadi kuat, dan mengumumkan bahwa ia telah mencapai level prajurit 2, sekaligus diterima di Akademi Prajurit Kerajaan O'Brien. Dan sebentar lagi dia akan meninggalkan kota Praja Husan. Keesokan harinya, di bawah pengawasan para guru akademi, Linli mengikuti ujian tambahan level 5. Kehadirannya kemari langsung mencuri perhatian,
Tak sedikit pun murid yang terkagum-kagum, mengingat Lin Li berhasil mencapai level tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Seorang guru menjelaskan bahwa Alisir level 5 adalah tulang punggung pasukan militer yang telah memiliki kemampuan mandiri. Oleh karena itu, ujian tingkat 5 tidak sekedar menguji kekuatan sihir, melainkan juga pertarungan nyata di medan sesungguhnya. Tak berselang lama, Wakil Rektor Delante tiba di lokasi ujian untuk menyaksikan langsung penampilan Lin Li. Lin Li dibebaskan menggunakan berbagai cara guna menahan serangan formasi sihir selama 10 menit penuh. Ia diperbolehkan menyerah di tengah ujian. Namun jika bersikeras melanjutkan tanpa memikirkan risiko, seluruh kesalahan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Setelah penjelasan selesai dan jam pasir mulai berjalan, satu persatu guru melepaskan serangan dengan berbagai atribut berbeda, memaksa Lin Li terus bergerak, menghindar dan mempertahankan dirinya. Pada saat itu, tepat ketika Lin Li berhasil memblokir serangan sihir atribut api, perhatian Delia langsung tertuju kepadanya. Bahkan ketika Lin Li berhasil melempar balik serangan api menggunakan teknik atribut anginnya, para guru semakin antusias melancarkan serangan. Sementara Wakil Rektor Delan kian menaruh harapan besar kepadanya. Sampai akhirnya ketika waktu habis, Lin Li berhasil bertahan dari gempuran seluruh guru sihir, bahkan menampilkan sebuah boneka elemen batu di belakangnya. Itu sebagai bukti penguasaannya. Sorak-sorak langsung menggema dari seluruh penonton. Lin Li telah resmi lulus ujian level 5 dan dinobatkan sebagai penyihir level 5 termuda dalam sejarah Akademi Ernest. Bersama ketiga sahabatnya, Lin Li pun merayakan pencapaian bersejarah itu. Ia juga mengungkapkan tekadnya untuk memasuki pegunungan hewan magic demi menguji kemampuannya secara langsung. Namun karena suasana perayaan sedang memuncak, tak ada yang terlalu memperhatikan ucapannya. Pada momen yang sama, di saat Lin Li hendak pergi mencari angin, Delia tiba-tiba menghampirinya. Rupanya Delia telah mengetahui niatan Lin Li untuk pergi ke pegunungan hewan magic. Tanpa banyak bicara lebih lanjut, ia menyerahkan sebuah lencana dari akademi kepada Lin Li, sebuah benda yang akan membantu membedakan kawan dari lawan di medan berbahaya. Delia juga berpesan agar Lin Li senantiasa menjaga dirinya dengan baik. Pada keesokan harinya, Yale, Jaros, dan Reno tampak sedang menggantikan Lin Li di galeri pameran, yang mana seharusnya Lin Li harusnya menghadiri penilaian terhadap hasil karya pahatnya. Pasalnya saat ini Lin Li itu mulai menjalankan rencananya menuju pegunungan hewan magic dengan mengenakan sebuah jubah seperti sedang menyamar. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian episode ketujuhnya. Kita diperlihatkan oleh Lin Li yang sedang berada di pegunungan hewan magic. Ia bertemu dengan murid Akademi Ernest yang lain. Sedangkan di akademi tampak seorang guru yang sedang melihat hasil karya pahatan milik Lin Li dan juga karya lainnya. Guru itu menyukainya. Selain itu, di pegunungan hewan magic, terlihat juga Lin Li mulai mendapatkan serangan. Namun serangan itu bukan dari hewan magic ataupun monster, melainkan dari seorang penyihir yang menggunakan pakaian berjubah dan tidak diketahui identitasnya. 林来，起早不一定更安全。给我撤掉标价，不管是逃还是躲，就是拼死一仗。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.